Yang sini pertunjukan ini, yang pertama sekali kita pastikan dulu audien kita, dia merespon kita. Kita lihat tanda-tandanya, sudah punya mood enggak dia, sudah punya minat enggak dia menonton kita. Itu dulu. Nah tadi kalau seandainya belum ada mood, kan beda nih. Kalau public figure aja, enggak penting dia mempersilakan, dia hadir saja tuh udah ada orang mau nonton, bahkan orang bayar tiket. Kalau kita ini siapa? Ya. Jadi kalau artis ya namanya dia ada penggemarnya, yang fanatik apalagi. Dia lihat artis itu belum naik pentas berjalan aja udah matanya ke situ, udah ada pikiran lain. Nah, bedanya kita. Nah, oleh karena itu dalam seni pertunjukan ini bagaimana cara kiat-kiat kita itu? Itu yang perlu dipelajari. Tadi yang saya katakan tadi, salah satu diantaranya adalah sorot mata. Bagaimana Anda mau komunikasi kalau Anda tidak lihat orang? Ya, orang banyak tidak tahu bahwa mata kita ini, kata orang tuh ada gelombang-gelombang. Kalau saya kata gelombang magnet, atau orang kata gelombang listrik. Orang kalau menghipnotis, pasti dia kejar dulu bagaimana korbannya itu melihat dia. Kalau Anda ke pasar, ada orang tiba-tiba memukul bahu Anda, jangan Anda tatap dulu mukanya. Karena Anda menatap muka itu sudah terhipnotis. Ya, Anda lihat uya-kuya ketika dihipnotis. Dia lihat suruhnya orang konsentrasi lihat api. Nah, konsentrasi orang itu akhirnya fokus. Yang lain-lain kan dipikir. Nah, orang bisa terhipnotis. Karena itu para orang-orang yang ahli hipnotis itu juga, dia selalu mengatakan pelawak itu susah untuk dihipnotis. Karena dia suka nyeleneh kan. Ya saya tidak tahu ya, saya tidak mendalami itu. Suka. Nah, oleh karena itu tadi, bagaimana kita menghipnotis orang? Salah satu diantaranya kekuatan mata. Kekuatan mata itu kan tidak mungkin hanya mata saja, dengan gestur. Boleh Anda praktekkan nanti kalau Anda tidak percaya. Tidak, maksud saya begini, praktekannya itu benar tidak saya katakan? Anda misalnya ada teman kos atau siapalah, teman kuliah kah, teman bermain kah. Jadi satu waktu nanti Anda suka natap dia, mata dia. Jangan sebentar. Natap itu. Enggak usah bicara dulu, natap aja. Nanti dia salah tingkah. Akan salah tingkah loh. Saya sekarang di depan kalian sekarang nih, kalian berdua, saya tatap aja. Saya tatap gitu, ganti-gantian kiri kanan tanpa saya bicara. Saya ada tingkah. Nah, kalau saya sudah bicara, mata saya tersorot pada kalian, otomatis konsentrasi kan ke saya. Kan oke kemana-mana. Walaupun pikiran Anda itu kenapa kok Bapak natap saya ya? Nah, kan nggak mungkin. Walaupun ada hayalan-hayalan kita, itu pasti tingkatnya minimalis sekali. Nah, itu yang dulu yang pertama. Ya, satu. Yang kedua, posisi berdiri. Senyaman mungkin, seenak dipandang orang. Kan ada orang yang kalau jadi guru nih, guru itu kan sebetulnya dia itu seni mengajar. Itu seni pertunjukan tuh. Guru itu pertunjukan sebetulnya. Kalau kita tahu hakikatnya, guru di kelas itu dia mengadakan pertunjukan. Kan ada guru yang kadang-kadang enak aja dia duduk di meja, di sudut kaki meja. Ada juga yang sebabnya dia bertopang pada salah satu pinggulnya, kakinya. Memang nyaman menurut dia, tapi dilihat orang tidak nyaman. Atau dia mau membuat gerak-gerak yang tidak ada gunanya. Kalau zaman dulu kapur. Kalau saya melihat dulu waktu saya di grup Among di sekolah masih gunakan kapur, itu anak-anak praktek itu bisa habis kapur berbatang-batang.
Tidak sengaja aja, sambil bicara patahkan kapur, sambil bicara, oke anak-anak patahkan kapur, patahkan kapur. Oke, pada Abdul menulis kapur habis. Kenapa? Itu menghilangkan rasa gugup. Nah, itu dalam seni posisi, ya. Nah, kemudian gerak tubuh kita itu seperti yang saya katakan kepada Anda tadi. Anda baca puisi berdua, bagaimana seolah-olah itu bahasa Anda. Satu baca puisi Sapardi Djokodamono, itu kan tulisan Sapardi Djokodamono. Tapi bagaimana teks itu seolah-olah menjadi teks kita. Kita yang berbicara. Hujan bulan Juni itu kita. Sama juga Khairil tadi. Kita ketemu Khairil. Udah 70-an lebih tahunnya. Kalau dia nulis itu tahun 43 sampai sekarang 2003 udah berapa tahun? Ya kan? Udah 80 tahun. Nah, karena itu bagaimana teksnya itu kita tidak jumpa Khairil. Kita seolah-olah menjadi bahasa kita. Bagaimana caranya? Sebelum kita baca berulang-ulang. Sebelum kita tampil nih, kita baca berulang-ulang. Nah, enaknya gimana? Walaupun apa yang kita latih tidak mungkin sama dengan apa yang kita tampilkan. Nah, saya bercontoh nih, saja aku, ya. Anda dengarkan, perhatikan apa yang saya baca. Oke, apa yang saya lakukan? Sekarang saya lakukan, Anda menatap Anda dulu. Kalau menurut saya udah cukup, biasanya itu kata hati kita udah cukup, baru kita mulai bicara. Aku, kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Tidak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari hingga hilang pedih perih. Namun aku lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Oke? Nah, jadi ketika kita bicara itu ada dinamikanya. Seolah-olah itu bukan bahasa Khairil. Itu bahasa saya. Mungkin ketika kalau saya ketemu Khairil bukan begitu menurut dia. Tapi kalau kita ingin menyampaikan pesan, amanat dalam puisi ini, itu tadi cara seperti itu. Ada tempo, ada kesempatan orang untuk meresapi pembicaraan kita. Itu dinamika tadi, dalam membaca, dinamikanya itu tadi. Kapan kita percepat, kapan kita perlambat nadanya, kapan kita beri tempo. Berikan kesenyapan. Ya. Hujan bulan Juni. Belum sempat orang menikmati teksnya, kita langsung bicara. Kan itu sudah semua orang, tapi kalau kita tenang membacanya, hujan bulan Juni. Kan orang kata per kata orang nangkap. Karena itu kalau kita dalam membaca puisi, vokal kita itu harus jelas. Ya, vokal kita harus jelas. Itulah kita perlu latihan vokal. Vokal yang dimasukkan itu adalah ucapan persuku kata itu harus jelas. Hujan bulan Juni. Aku. Jadi mau seni apa saja yang menggunakan bahasa, latihan vokalnya sama. Itu. Kemudian tadi saya katakan gerak kita, gestur kita sudah seenaknya. Tidak pula kita harus mencak-mencak. Ya, itu overacting namanya. Berbeda dengan orang nyanyi.
Karena iramanya, nyanyi itu ada dengan musik. Terkadang orang terbawa dengan iramanya. Dan hentakan antara orang karena mungkin orang bedanya kan orang membaca puisi itu berdiri biasa, terduduk. Orang nyanyi itu bisa lari-lari panggung gitu. Kan berbeda. Berbeda sekali. Karena dia ada seni lain. Kalau membaca puisi seninya terbatas. Seni suara, yaitu seni bahasa, berbahasa, yaitu seni gerak seadanya, memperkuat itu. Gak mungkin kita orang baca puisi lari-lari seperti Michael Jackson nari-nari, kan gak mungkin. Nah itu, ya. Jadi itu yang perlu dipahami dulu. Ada yang mau tanya? Ada nggak? Supaya ada penampilan kedua kita apa peragaannya kita ulangi lagi. Supaya ada perubahan. Ada nggak perubahan? Kalau tidak, nggak ada gunanya kita apa. Nah, kira-kira ada nggak? Resapi dulu apa yang saya jelaskan. Nanti dicoba-coba lagi gitu. Supaya ada peningkatan gitu. Karena Anda calon guru, anak-anak akan nanya. Jangan pakai konsep Pak Tinosidin, bagus, ini bagus yang mana gitu loh. Jadi kita sebagai guru harus bisa mencontohkan, ya, memperagakan gitu. Yang bagus itu bagaimana gitu. Ya, pertama sekali memang kalau guru yang bagus itu guru sebagai model. Ya kalau nggak bisa sama sekali ya kita cari model di kelas. Atau kita undang orang modal. Tapi kan perlu biaya. Perlu waktu. Perlu seleksi orang. Tapi kalau kita model kan tidak payah. Oke, ini seni pertunjukan itu standar tuh. Kalau seandainya di tingkat kecil kita sudah bisa berhasil, baru ke tingkat besar. Kalau kita indoor sudah bisa berhasil, baru kita outdoor. Gitu. Mungkin tingkat ngajar nanti di kelas, berhasil kita nih. Nah, mungkin masuk kelas-kelas coba-coba, kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan sebagainya. Ya. Yang setara misalnya. Nah, nanti mungkin jalan-jalan outdoor di acara-acara sekolah kita tampil. Memang tidak semua orang seperti panggungnya Putri yang dia di American Talent, tapi orang tidak tahu sejarahnya dia. Dari kecil dia pentas, ya di lomba ada tuh rekaman-rekamannya. Nah puncaknya itu di American Talent itu. Kalau sudah di puncaknya, udah orang cari aja dia. Sekarang Anda lihat, nggak putus-putusnya orang cari dia. Karena apa yang dijadikan konsep entertain dia itu dapat semua. Walaupun dalam keterbatasan dia sebagai orang yang punya kekurangan. Tapi itulah. Karena itu dikatakan juga di Amerika itu ada Stevie Wonder, juga tunanetra, dia salah satu dari Indonesia. Ya, memang tidak banyak. Kenapa salah satu orang yang mampu bermain musik, mampu mengarang lagu, mampu menyanyikan langsung. Itu tidak banyak. Ada orang yang mampu main musik tapi tidak mampu mengarang lagu. Anda pernah lihat Antohut nyanyi nggak? Antohut suaminya Meli Guslo. Nggak bisa. Bukan nggak bisa. Mungkin tidak setopnya Meli Guslo. Tapi dia pengaransemen. Dia mengaransemen lagu Meli. Melinya nggak ngerti musik. Jadi ketika dikarang oleh Meli, aransemennya Antohut. Gitu. Anda pernah lihat Krisdayanti punya karangan lagu enggak? Krisdayanti. Atau apa? Lesti. Enggak ada karangan dia. Dia mampu nyanyi, menghayati, tapi dia tidak mampu menulis lagu. Nah itu tadi, jadi orang ada kelebihan. Yang komplit itu ya bisa dihitung dengan jari lah orang-orang seperti itu.
Ya dia karang sendiri. Sebetulnya lebih bagus kita menampilkan karangan kita, karena kita tidak perlu penghayatan lagi. Sebetulnya udah bahasa kita kok. Nah, tapi memang persoalan bagaimana mengubah teks tulis jadi teks lisan itu memang sulit. Karena tadi itu dalam teori Rendra katakan teknik memberi isi teks gitu. Dalam ilmu pragmatik ketika teks itu diisi maknanya bisa macam-macam. Ya. Tergantung pengisiannya teks itu. Nah, itu oleh karena itu yang perlu Anda resapi. Sekarang saya beri waktu ada beberapa menit untuk mengulangi lagi. Oke? Iya. Bahasanya itu tadi kan banyak ragam, tapi kita tidak mungkin membicarakan semua ragam itu, tapi kita bicarakan secara minoritas. Jadi kalau kita lihat kategori yang tunggal tampil seni tontonan tunggal itu, ya ada yang sifatnya respon penonton itu, ekspresi penonton itu ditampilkan, yang kita harap tampilannya. Ya misalnya penyanyi. Orang nyanyi, coba kalau orang nyanyi itu penontonnya seperti orang baca puisi, diam gitu aja. Yakin saya penyanyinya nggak semangat, iya kan? Artinya apa? Dia mengharapkan ada reaksi penonton, ada reaksi dari penonton itu yang diharapkannya. Oke? Nah, yang kedua. Yang tadi, yang contohnya kita mengharap ada reaksi penonton. Itu contohnya stand up comedy. Ukuran stand up comedy itu di mana? Dari reaksi penonton. Kalau dia mengharapkan ada lawakan, bahkan yang diharapkan ketawanya penonton, ya kan? Atau ada reaksi yang berupa kata penonton itu, sindiran, atau ketawa gitu. Karena ada pesan-pesan dia apakah berupa kritikan dari orang. Nah, kalau dia bentuk seperti stand up itu, nah kita diberikan kebebasan gerak-gerak pentas kita, karena kita harus menguasai audien. Ya, yang diharapkan itu sebetulnya kalau saya katakan di stand up itu seni kata-kata. Seni kata-kata itu artinya bagaimana dia mempermainkan kata. Contohnya nih, dia cerita tentang pengalaman dia. Saya lihat beberapa stand up termasuk Mongol ya, Panji, banyak stand up yang senior. Mereka lebih amannya mengkritik diri sendiri. Contohnya Mongol nih, ya, dia mengkritik keluarganya, dia mengkritik bicarakan tentang dia, tentang agamanya, ya, sehingga orang mau protes, itu agama saya, katanya. Contoh, dia katakan begini, dalam doa makan misalnya, atau doa apa di agama dia rasa saya sebutkan ya, dia bang agamanya Nasrani. Dalam doanya katakan Tuhan Allah suruh datang ke dia, jangan dipanggil katanya, nanti mati kita kiamat. Karena kepercayaan dalam kitabnya kan begitu, Roh Kudus itu jangan dipanggil katanya. Jadi dia mengkritik tentang teks yang ada di agama dia. Siapa yang mau protes? Ini contoh yang ini ya. Nah, kita misalnya dia ada tahapan-tahapannya. Kalau di stand up comedy itu ada kiat-kiatnya. Karena itu kita ambil dari seni pertunjukan dari luar. Jadi digunakan istilah bahasa. Contohnya apa celen? Misalnya begini. Ya, kita bicara ojek nih. Saya pesan ojek nih. Pas saya datang, 5 menit datang ojek itu. Kenapa? Udah ada
Di Gojek itu sudah ada aplikasi map ya untuk mengetahui lokasinya. Kan begitu. Kalau kita mau lihat alamat kan kita kirim dia itu. Orang kan ikut jalur itu. Nah, yang kedua juga datang cepat gitu. Pas yang ketiga dia salah sasaran misalnya. Kenapa? Baterainya habis. Jadi mapnya tidak berlaku lagi. Bingung dia salah cara nanya. Contoh seperti itu. Tapi disampaikannya dengan cara lucu. Yang pertama benar, yang kedua benar, yang ketiga disimpangkannya. Nah, itu contoh di Di ini. Ada lagi misalnya. Itu dari materi Mongol saya ambil. Dia diundang oleh presiden makan, zaman makan. Oh, sangat gembira sekali. Gitu. Dia mengkritiki tradisi dia. Dia lihat hidangannya ini lumayan nih makan. Tapi setelah dilihatnya sendok, presiden nyendok nasi hanya 1 centong. Wah, kacau nih katanya. Sementara di kampung dia paling tidak 3 centong dari dalam piring itu. Lalu apa yang diambil presiden itu yang diambilnya. Cuma presiden ambil sedikit lauknya, ikannya. Dia bagaimana mensiasati? Dia terpaksa timbun itu makanannya. Nah, contoh seperti itu. Kan hal-hal yang perilaku dia padahal lazim. Cuma dibawakannya dalam keadaan kocak. Nah, supaya apa? Karena tadi tujuannya itu menghibur. Stand up itu tujuannya menghibur, muatan kritik. Jadi kritik itu ditertawakan. Orang bisa menertawakan, mengkritikkan diri sendiri atau suasana orang lain. Itu. Berbeda konsepnya dengan bentuk prolog, ya. Prolog itu atau monolog, bukan prolog, prolog itu monolog tuh. Sebetulnya monolog itu konsepnya kalau pada dulunya sebelum adanya stand up comedy, dalam definisi katakan monolog itu ya kita drama tunggal, dalang itu monolog. Ya, tapi kalau dia ditampilkan dalang itu kan di belakang layar, artinya dibawa dia duduk. Yang ditampilkan orang itu sorot itu dalang itu ya wayang-wayangnya. Tapi ya pada prinsipnya dalang itu monolog sendiri. Dia sebagai Semar, dia sebagai Gareng. Jadi dia bisa memainkan peran-peran orang, siapapun perannya dia akan mainkan. Itu yang monolog. Jadi dia bisa berubah suara. Itu dalam arti yang sempit. Sendiri. Tapi perkembangan kemudian monolog itu bisa jadi pengertiannya dilihat tuh sendiri. Padahal dia bisa berdua. Artinya ada backgroundnya. Jadi Penat Cibutet yang kemarin diributkan orang pada PDIP itu. Dia monolog, mentas. Tapi ada suara rekaman. Lawan dia dialog. Artinya pengertian di situ monolog itu dilihat orang tampilnya sendiri. Itu. Tapi bagaimanapun itu prinsipnya ya kemampuan berteatrikal. Ya, kalau monolog itu karena dia menceritakan sesuatu cerita, maka dia bisa mengubah-ubah peran. Ya, dia bisa menggunakan properti. Sebetulnya ada dalam kesenian di Aceh, ada seorang monolog di Aceh yang terkenal. Ya, artinya dia dilengkapi properti. Misalnya nih, dia sebagai seorang laki-laki memerankan seorang ibu yang bicara. Nah, dia pakainya jilbab diri dia untuk adegan itu. Lalu dia ubahnya suaranya. Itu monolog. Ya. Mendongeng itu monolog. Di mana tertariknya monolog itu? Ya mengubah-ubah karakter itu membuat orang pasti kritis. Yang pertama sekali, tepat enggak dia mengubah karakter itu? Atau lucu enggak kelihatannya? Laki-laki ini seperti saya nih, tiba-tiba saya pakaian perempuan dalam monolog.
lalu berubah lagi gitu. Nah, seperti itu. Ya. Jadi itu harus kita tahu, dan itu kreativitas monolog itu, model monolog itu udah menyebar. Ada seniman Jogja yang dia tampil monolog, dan itu di talentnya Indonesia juga pernah tampil. Dia mengubah wajahnya ini jadi dua. Ada kan? Nah, laki-laki dan perempuan. Jadi baju separuh dia pakai jas sepotong, kalau dibalik lagi dia pakai long dress. Itu cara contohnya dia. Tapi dia itu karena dia dah mengikat wajah dua itu, terikat. Hanya dua figur itu yang dia bisa mainkan. Figur lain tidak bisa dimainkan. Ya, kalau misalnya perempuan itu namanya Aminah, ya sampai akhir nama si Aminah saja. Tidak bisa orang kedua, ketiga lagi. Gitu. Jadi banyak bentuk-bentuk tontonan. Cuma kan kalau dia tampil, keunikan dia itu sudah menjadi perhatian orang. Keunikan dia gitu. Nah, itu yang perlu tahu konsep tentang individu itu. Kita bisa cari apa lagi misalnya untuk dalam pembelajaran. Ya mendongeng contohnya tadi. Akal mendongeng itu kan kita bisa kategori nih. Misalnya kita mendongeng tentang kancil nih. Cerita kancil. Kita pahami dulu teks itu. Ada berapa tokoh di sana? Kalau ada 3, berarti kita harus mempersiapkan diri 3 suara. 3 karakter suara. Ada harimau misalnya, ada kancil misalnya. Kemudian ada siput. Nah, yang mewakili walaupun siput kita tidak tahu suaranya, kita harus bedakan 3 suara. Satu. Kedua, ketiga perilaku. Ya, karakter. Suara didukung oleh karakter. Itu. Yang kedua, yang terakhir narasinya. Kan ada misalnya tiba-tiba tikus berjalan mencari lubang, masuk misalnya atau keluar dari lubang. Itu kan narasinya. Tikusnya kan berbicara. Dia bercerita tentang deskripsinya itu. Nah, itu pun terkadang yang perlu dihayati bahwa bentuknya narasi itu harus betul-betul menggambarkan suasana. Ya, contohnya nih, dia bicarakan tentang kucing nih, ngintip tikus. Kucing diam-diam mengendap, perlahan-lahan. Nah, mungkin perlahan-lahan lari kan mungkin begitu, perlahan-lahan. Nah, kita dibawa suasana atau membawa suasana kondisi tikus itu. Nah, itu yang perlu dipahami teks. Bukannya tikus tiba-tiba itu tidak hidup dia. Jadi bentuk, sebentar, ada telepon. Yang perlu diketahui itu kita dalam seni pertunjukan itu modelnya apa? Yang tunggal tadi. Ya karena kita orang bahasa itu, kalaupun ikut seni suara, tentu yang seni suara yang kaitannya dengan bahasa. Sebetulnya bisa saja, ya. Contohnya ini kan dinamika dalam mempertunjukkan, menyajikan puisi. Menyajikan puisi itu kan ada namanya musikalisasi puisi. Bisa jadi Hujan Bulan Juni itu udah dilakukan orang. Ada lihat di YouTube. Ada cari tuh. Jadi tag lagu. Bahkan Bimbo, Anda tidak kenal Bimbo, grup dulu, iramanya irama Islami, penyanyi adik-beradik dari Bandung. Ada Sam Bimbo, ada si Akil, ya, ada 4 laki-laki, 3 laki-laki, 1 perempuan, Iin. Dia itu bahkan kerjasama sama Taufik Ismail.
ada beberapa puisi tipe Ismail itu dijadikannya lagu. Contohnya puisi Sajadah Panjang. Anda lihat puisi Sajadah Panjang karya Teguh Ismail di Bimbo, nyanyikan oleh Bimbo. Ada itu. Jadi puisi itu isinya lirik, isinya lirik lagu, sehingga betul-betul berbobot. Ya, kalau bisa kita komunikasikan, ada berkolaborasi antara pemusik dengan penulis puisi, betul-betul berkualitas puisi itu, lagu-lagu Indonesia. Ya, karena penyair itu kan dia hari-harinya bermain kata, bermain gaya bahasa, bermain diksi untuk mengungkapkan itu. Dan perlu juga diketahui ada lagu-lagu yang tingkat puitisasinya tinggi. Contoh nih, kita dengar lagu Ungu. Kalau ku tahu ya kapan tiba ajalku, itu kan liriknya itu menyentuh sekali. Sama dengan saja aku tadi. Siapa yang tahu ajal meninggal? Tapi kalau dia tahu, pastilah seperti yang dilakukan yang dalam lirik lagu Ungu itu. Dia akan memohon pada Allah atau dia akan diibadah aja gitu. Nah, itu contoh yang saya katakan bahwa teks itu ya, kekuatan teks itu disajikan pada suatu hal yang tepat, itu luar biasa kekuatannya. Jadi bukan salah. Nanti Anda ingin menampilkan musikalisasi puisi, tidak salah. Bentuk sajian lain gitu. Ya, bentuk sajian lain gitu. Jadi bukan hal yang baru. Ya. Dan puisi aku itu sudah dilakukan orang dengan lagu seriosa. Dijadikan orang lagu seriosa. Gitu. Oke. Sampai ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Terima kasih. Aku, karya Hairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku tak mau seorang kan merayu. Tidak juga kau. Tak perlu sedih sedan itu. Aku ini binatang jalan. Dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli